Superman adalah karakter ikonik dari komik DC yang begitu populer. Saking populernya, karakter ini sudah dihidupkan berkali-kali dalam medium film, TV series, dan juga animasi. Untuk itu, dalam video kali ini, kita akan ngenalin kalian ke setiap wujud dan wajah adaptasi dari karakter satu ini. Let's go! Superman Kirk Allen. Kirk Allen adalah aktor pertama yang memerankan Superman dalam live action. Dia muncul pada tahun 1948 lewat serial teater 15 episode yang ditayangkan di bioskop. Di dalam film ini uniknya, dalam kredit title yang memaparkan nama aktor serta peran apa yang mereka perankan, Kirk Allen tidak dituliskan sebagai pemeran Superman. Hal ini dilakukan studio untuk memberikan kesan kuat kalau Superman adalah wujud nyata. Karena keterbatasan, setiap adegan terbang Superman akan diganti dengan adegan kartun. Kirk Allen pernah menjadi cameo sebagai ayah dari Lois Lane dalam film Superman The Movie 1778. Superman George Reeves adalah Superman yang tayang di televisi dari tahun 1952 sampai 1958 dalam The Adventure of Superman. Dalam serial ini, Superman benar-benar menjadi terkenal lebih luas, terutama di kalangan anak-anak. Di mana serial ini memang mengincar pasar keluarga-keluarga Amerika. Superman di sini memiliki kostum yang terkesan seperti baju tidur. Karena target pasar serial ini adalah untuk diputar di televisi keluarga, maka perwujudan Superman menjadi lebih bijak, ramah, dan selalu tersenyum. Sayangnya karir George Reeves tidak berkembang setelah peran ini, Di mana dia menjadi kesulitan mendapatkan peran lain. Hal ini adalah sisi negatif dari kepopuleran dirinya sebagai ikon superhero. Yang naasnya George Reeves ditemukan tewas dengan pistol yang ada di tangannya pada tahun 1959. Superman Christopher Reeves adalah Superman paling ikonik di dunia perfilman. Christopher Reeves dipilih setelah banyaknya penolakan dari beberapa aktor besar. Pada zaman itu, film superhero masih dianggap sebagai hal yang konyol dan memiliki citra sebagai hanya film anak-anak. Belum lagi aktor-aktor harus berpikir dua kali untuk mengambil peran ini. Karena mereka takut terlalu ikonik sehingga kesulitan mendapatkan peran lainnya seperti yang dialami kebanyakan aktor superhero seperti George Reeves. Pihak produksi pun sampai di pilihan mereka, yaitu Christopher Reeves yang pada saat itu bukan siapa-siapa. Dia hanyalah aktor teater bertubuh kurus dan tinggi. Pihak produksi hampir menolak dirinya karena mereka menginginkan nama yang lebih besar. Namun, Christopher Reeves berhasil meyakinkan mereka dengan dedikasinya merubah dirinya menjadi Superman. Dia berlatih sehingga bisa menumbuhkan otot sebanyak 15 kg. Sehingga ketika audisi terjadi, pihak produksi segera memilih Reeves. Salah satu hal yang paling ikonik dari Reeves adalah versi Clark Kent dan Superman yang benar-benar berbeda. Dia bisa menampilkan dualisme antara Clark Kent yang culun dengan Superman yang jagoan. Reeves dianggap sebagai perwujudan sempurna dari dualisme ini. Namun, hal itu bisa disebabkan adanya faktor produksi. Sutradara film pertama Richard Donner memilih lebih mengutamakan drama manusia daripada aksi superhero demi memangkas budget produksi. Karena pada zaman itu, untuk menampilkan adegan terbang saja masih sulit dan memakan banyak biaya. Untuk itulah, Superman versi Reeves terasa lebih humanis karena dia memiliki lebih banyak ruang untuk melakukannya. Reeves menjadi Superman paling ikonik dan muncul dalam film Superman tahun 1978, Superman 2 tahun 1980, Superman 3 1983, dan Superman tahun 1987. Reeves sempat tampil kembali di seri Superman berjudul Smallville. Superman John James Newton Adalah Superman dalam serial TV berjudul Superboy, di mana karena masalah hak cipta, judul seri ini menjadi Superboy. Meskipun kisahnya adalah kisah Superman. John James menjadi Superman dalam seri season 1 pada tahun 1988 sampai 1989. Di sini, John memerankan karakter Superman yang sedikit serius. Sayangnya, rumor mengatakan ada masalah pribadi serta permasalahan kontrak yang membuat John berhenti memerankan Superman versi ini. Dia pun hanya bertahan selama 26 episode dan diganti oleh Superman Gerard Christopher. adalah recasting dari Superman versi John James Newton. Uniknya, dia sebenarnya sempat masuk ke tahap final casting sebelum akhirnya kalah dari John. Namun, akhirnya dipanggil kembali oleh produser. Banyak fans mengatakan kalau Superman versi Gerard lebih ekspresif dan karismatik. Dia dengan tepat menggambarkan kisah anak muda heroik. Dia juga menampilkan Clark Kent yang lebih natural dibandingkan John. Berkat penampilannya yang cemerlang, serial Superboy mengalami
mengalami kenaikan rating. Dia sempat dipertimbangkan untuk bermain di serial Superman Lois and Clark pada tahun 1993, walaupun akhirnya diganti karena pihak produksi menginginkan wajah yang lebih fresh. Superman Dean Cain adalah Superman dalam serial Lois and Clark, The Adventure of Superman yang tayang tahun 1993 sampai 1997, di mana series ini lebih mengedepankan cerita romansa antara Lois Lane dan juga Clark Kent di sela-sela kesibukannya sebagai Superman. Di sini Dan Kean menunjukkan sisi Clark Kent sebagai orang yang santai. Kekikukannya yang ada di Clark versi Reeves dihilangkan. Cerita ini lebih ringan dengan selipan komedi-komedi khas tahun 90-an. Series ini cukup sukses dan memperkenalkan Superman kepada anak-anak di tahun 90-an. Chemistry antara Dean Cain sebagai Clark dan Terry Hatcher sebagai Lois Lane berhasil membuat serial ini sukses besar. Bahkan Terry Hatcher dijuluki sebagai Lois Lane tercantik sepanjang masa. Sekalipun tidak seapik penampilan Reeves, namun Dean jelas punya tempat di hati anak tahun 90-an sebagai series yang tumbuh bersama mereka. Dan Cain tampil kembali sebagai tribut di mana dia tampil sebagai ayah angkat dari Supergirl dalam seri Supergirl. Superman Tom Welling. Walaupun kurang tepat rasanya disebut sebagai Superman. Mengingat Tom Welling adalah aktor yang memerankan karakter Clark Kent pada awal masanya sebelum menjadi Superman di series Smallville yang tayang sejak tahun 2001 sampai 2011. Tom Welling menggambar Clark Kent remaja dengan isu kekeluargaan, persahabatan, dan juga romansa yang kental. Smallville yang terinspirasi dari nama daerah asal Clark Kent, tempat Pak Kent dan Ma Kent tinggal, membuat Smallville lebih terasa seperti series coming of age superhero, di mana bahkan Clark baru memakai pakaian khas miliknya di akhir episode. Smallville terdiri dari 10 musim dengan 217 episode, menjadi seri superhero terpanjang. Tom Welling mungkin bukan Superman, namun kisahnya sebagai Clark Kent yang sedang mencari jati dirinya menjadi sangat relate kepada remaja-remaja generasi awal ketika Smallville tayang. Tom kembali muncul sebagai cameo dalam series Crisis on Infinite Earths. Superman Brandon Routh. Setelah kesuksesan Reeves sebagai ikon ikonik Superman di dunia sinema, muncullah Brandon Routh untuk melanjutkan cerita Reeves. Brandon di sini berperan menjadi versi yang sama dengan versi Reeves, sehingga semua acting, mimik, dan juga gestur berkiblat kepada Superman versi Reeves. Bahkan Brandon dipilih karena penampilannya mirip dengan Christopher Reeves. Banyak aktor besar yang gagal dalam audisi ini seperti Jude Law, bahkan Henry Cavill. Superman versi Brandon sering dianggap lebih dingin, kalem, dan melankolis. Mungkin itu dikarenakan ceritanya yang melanjutkan cerita Superman versi Reeves, di mana Superman kembali ke bumi setelah 5 tahun di luar angkasa. Sayangnya, film Superman Return tahun 2006 dianggap gagal dalam pasar XT, sehingga sequelnya dibatalkan. Brandon muncul kembali sebagai Superman versi tua di Crisis on Infinite Earths. Superman Henry Cavill adalah Superman dalam saga DCU, yang mana cukup membuat para fans Superman jadi terbagi menjadi dua. Karena dalam pertama kalinya Superman diadaptasi menjadi Superman versi dark. Ini sesuai dengan visi Zack Snyder yang menginginkan DCEU jauh lebih dalam dan kompleks. Berbeda dengan Marvel, kompetitornya pada saat itu. Sehingga pendekatan Superman yang seperti dewa cocok dengan universe DC. Henry Cavill mengedepankan sisi God Among Us. Tampilan Henry Cavill yang jauh lebih suram, cocok dengan Superman yang gelap ini. Namun banyak fans yang menyayangkan sisi Clark Kent, yang menurut mereka sama aja. Kok bisa ada orang yang nggak tahu kalau orang ini Superman? Perawakan Henry memang Superman banget, tapi sayangnya dia terlalu sempurna untuk jadi Clark Kent. Superman versi Cavill muncul pada film Man of Steel, Batman v Superman, Justice League, dan juga Black Adam. Superman Tyler Hoechlin adalah Superman dalam series Superman and Lois yang pertama kali muncul dalam Supergirl sebagai bagian dari Arrowverse. Berbeda dengan kebanyakan Superman, versi Tyler Hoechlin mengambil latar pada saat Clark Kent sudah menikah dengan Lois Lane dan memiliki 2 anak. Jadi di sini Superman versi Tyler lebih dewasa. Dia bukan hanya berhadapan dengan bahaya dari para penjahat, namun juga berurusan dengan bagaimana membimbing anaknya yang juga memiliki kekuatan layaknya Superman. Sebagai penyegaran dari versi Cavill yang dark, versi Tyler lebih favorable. Superman David Corenswet adalah versi Superman terbaru dengan visi James Gunn yang ingin menonjolkan sisi humanisnya, membuang semua sisi gelap yang khas dari Cavill. Versi David adalah Superman yang kekanakan, banyak bicara dan emosian.
membuat versinya jauh lebih mendekati sisi manusia. Dia lebih dekat dengan versi komik yang mengutamakan keselamatan nyawa, bahkan ketika itu musuhnya. David harus bersaing dengan ratusan aktor Superman lainnya untuk mendapatkan peran ini. Bahkan Nicholas Hoult yang menjadi Lex Luthor awalnya mengikuti casting untuk menjadi Superman juga. Sebelum akhirnya James Gunn memutuskan untuk mencastingnya sebagai Lex Luthor. Superman versi David menarik untuk terus dilihat. Saat ini dia hanya tampil di satu film, yaitu film Superman 2025. Superman Nicolas Cage adalah Superman yang gagal. Dia awalnya direncanakan memerankan Superman yang akan digarap oleh Tim Burton yang juga menyutradarai The Batman. Dia sempat melakukan fitting dengan baju Superman yang futuristik. Fotonya sempat tersebar dan menjadi viral. Pada film The Flash, Superman ini muncul dalam balutan full CGI sebagai bentuk fan service.